Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya tentunya Doli Risandi di Sharing Quran Media. Jadi hari ini kita kedatangan tamu istimewa yaitu Ahmad Sapoin. Beliau adalah salah satu pengajar di pondok pesantren di Lombok dan juga alumni pondok yang tentunya sesuai dengan tema kita hari ini yaitu bagaimana sih perbedaan menjaga persahabatan dengan Al-Qur'an di luar pondok dan di dalam pondok. Jadi beberapa menit ke depan kita akan membahas tema itu. Jadi stay tune di channel Sharing Quran Media. Oke, jadi di sini nanti teman-teman juga boleh komen di kolom komentar. Nanti kita bisa teman-teman yang request konten apa selanjutnya kita akan buatkan ya, insya Allah. Jadi kita langsung saja ke beberapa pertanyaan yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari, insya Allah mewakili pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Jadi kita langsung saja Ustaz ya. Okay. Pertanyaan pertama adalah bagaimana sih bedanya antara di luar pondok dan di dalam pondok dalam menjaga persahabatan dalam Al-Qur'an itu? Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkait dengan hal tersebut, tentu di sini pasti ada perbedaan antara kita berada di dalam pondok dengan di luar pondok. Jadi di dalam pondok itu setiap waktunya itu sangat bernilai, sangat kita manfaatkan untuk kegiatan-kegiatan kita. Jadi tidak ada waktu luang untuk kita bermain-main. Jadi setiap waktu mulai dari bangun, kemudian sholat subuh, terus zuhur, semuanya itu adalah selalu kita dibersamai dengan Al-Quran. Itu kehidupan di pondok Ustaz. Lebih kondusif ya? Nah, lebih kondusif juga, lebih disiplin juga masalah waktunya. Nah, kemudian berbeda halnya dengan kita yang berada di luar pondok. Jadi kita yang berada di luar pondok benar-benar itu harus kita mengatur waktu kita, memanage waktu kita sebaik-baik mungkin. Karena begitu besar godaan yang akan kita temui di luar pondok itu. Karena begini Ustaz, kalau kita berbicara masalah di luar pondok, jadi hal-hal yang tidak kita pikirkan itu pasti dia ada. Jadi ada pengaruhnya, semuanya itu ada pengaruhnya. Maka penting di sini bagi kita untuk mengatur waktu kita, memanage waktu kita. Nah, di dalam manajemen waktu itu terdapat dibagi menjadi beberapa hal. Yang pertama, ada pekerjaan yang penting dan mendesak. Ada pekerjaan yang penting tetapi tidak mendesak. Ada pekerjaan yang tidak penting tapi mendesak. Ada pekerjaan yang tidak penting dan tidak mendesak. Nah, itu yang perlu teman-teman yang sudah keluar dari pondok perlu untuk mengatur waktunya sehingga jelas nanti ketika di luar kita tidak kita tidak terbengkalai waktu kita, karena tidak ada waktu luang kita di dalam membaca Al-Quran ini kecuali waktu sibuk kita. Oke, jadi intinya manajemen waktu ya Ustaz, maupun di dalam dan luar pondok itu manajemen waktu yang sangat penting. Benar Ustaz. Oke, kita beralih ke pertanyaan kedua nih Ustaz. Jadi kita di luar pondok nih, kita sudah keluar dari pondok, tapi ada cara untuk membuat suasana di luar pondok itu menjadi seperti di dalam pondok begitu? Oh ya, tentu di sini adalah tergantung kita. Jadi kalau dari saya teman-teman sekalian, perlu kita menanam, yang pertama itu harus kita tanamkan obsesi di dalam diri kita. Kemudian tanamkan cinta. Kemudian
muraqabah kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus kita tanamkan. Nah, bagaimana caranya? Itu menurut sekalian, seperti yang telah kita lakukan bersama teman-teman di luar sana. Jadi kita terus mencari teman, mencari kerabat yang memang perkumpulannya itu adalah dekat dengan Al-Quran. Nah, itu yang pertama kita cari, yaitu sahabat Al-Quran kita. Sehingga nanti kita terus dibimbing di dalam membaca Al-Quran, terus kita meluangkan waktu kita di dalam membaca Al-Quran. Nah, itu yang pertama, kita cari teman sehingga kita juga terpengaruh oleh teman-teman yang baik itu. Nah, dari sana kemudian kita bisa membuat pertemuan, membuat liko yang di sana terdapat kita membahas terkait dengan Al-Quran, terkait dengan bagaimana pengaruh akhir zaman ini, bagaimana cerita kehidupan di masa kini gitu. Sehingga sampai dengan sekarang ini, Ustaz ya, di akhir zaman ini tentu mindset kita itu sedang diubah. Mindset kita itu sedang diubah. Itu biasa kita sebut dengan ghazul fikr. Perangan di dalam pemikiran. Tujuannya itu adalah, sasarannya itu adalah teman-teman muda sekarang ini. Teman-teman muda sekarang ini akan diambil oleh orang-orang yang sekuler sana, yang memang rencananya adalah ingin merusak bangsa kita. Nah, jadi di sini tentu harus kita bisa mengatur waktu kita, harus kita tanamkan cinta kepada Al-Quran, kemudian lebih-lebih lagi muraqabah kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus kita harus kita jaga, kemudian hati kita harus kita jaga sehingga kita bisa mendapatkan keberkahan nanti. Oke, baik. Jadi itu ya teman-teman, selain tadi ada manajemen waktu, ada mencari teman yang cinta terhadap Al-Quran dan lain sebagainya. Dan sekarang pertanyaan yang selanjutnya adalah tantangan seperti apa sih Ustadz yang menonjol di antara di dalam pondok dan di luar pondok itu, tantangan seperti apa yang sangat terlihat begitu? Tantangan sehingga kita jarang dalam Al-Quran. Jadi yang kalau menurut saya pribadi, setelah kita keluar dari pondok, rasa keingintahuan kita terhadap dunia luar itu yang paling berat. Tantangan. Iya. Oke. Jadi keingintahuan kita terhadap dunia luar itu sangat besar sekali, sehingga waktu luang kita untuk dekat, untuk membersamai Al-Quran ini jarang. Keingintahuan kita ingin explore dunia ini ya. Kita ingin merasakan bagaimana sih rasanya kita di luar pondok begitu. Yang awalnya di pondok selalu kita dikekang. Nah, sampai orang-orang mengatakan bahwa pondok itu adalah penjara suci katanya. Nggak mau ketinggalan update lah. Ya. Itulah tantangan yang paling menonjol menurut saya, keingintahuan kita terhadap dunia luar. Gitu. Kemudian tentu di sini yang menjadi tantangannya adalah kita harus pintar di dalam menjauhi kemaksiatan itu. Karena itulah yang akan membuat bintik-bintik hitam di dalam hati kita sehingga kita itu enggan di dalam membersamai Al-Quran. Oke, Ustaz. Dari jawaban Ustaz tadi saya dapat pertanyaan baru nih dari jawaban Ustaz tadi. Itu lalu bagaimana cara kita untuk menjaganya? Apakah kita harus menjauhi teman-teman yang sekiranya jauh dari Al-Quran? Tapi kan kita takut dibilang misalkan itu apaan sih, itu menjauh-jauh dari kita begitu. Itu apakah kita harus menjauh dari mereka atau bagaimana? Kita tidak bergaulnya.